Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua orang tentara Amerika yang berada di gurun pasir Afrika. Mereka menjalankan misi untuk menembak mati seorang teroris yang sebentar lagi berada di lokasi. I know what you're thinking. 6 days since you left. Yang pegang senjata namanya adalah Mike dan yang pegang teropong untuk navigasi namanya adalah Tommy. Else in the building. Still angry. Akhirnya target yang mereka tunggu telah tiba di lokasi dikawal bersama anak buahnya yang bersenjata. Target 10 o'clock. Mike yang mengawasi menyadari bahwa pertemuan itu seperti sebuah upacara dan ia benar saja, ternyata sebuah pernikahan. Akhirnya Mike menjadi ragu-ragu untuk menembak. Proceed to confirm your... Hogston. Mike tidak tega merusak momen bahagia pernikahan itu. Keraguan Mike bukan tanpa alasan karena ia ternyata memiliki tunangan yang akan ia nikahi begitu sepulang dari misi. doesn't have any son. Wedding. Tommy yang melihat Mike belum juga menarik pelatuk padahal target sudah dikonfirmasi terkunci, membuat ia mendesak Mike agar segera melakukannya. Tommy mengingatkan agar fokus dengan misi agar mereka bisa cepat pulang. Karena terus didesak, akhirnya Mike mereka langsung menghujani Mike dan Tommy dengan tembakan akibat pantulan cahaya dari lensa teleskop tadi. Akhirnya posisi mereka berdua yang diketahui musuh. Di tengah gurun itu mereka berdua terus berlari sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Tidak ada waktu lagi untuk mengitari tebing, maka mereka segera melompat mengambil jalan pintas. Saat terjun, Tommy belum menyadari GPS yang ia bawa terbentur bebatuan membuat alat itu rusak. Keadaan mereka mulai terpojok setelah musuh sudah mulai dekat. Tommy kemudian menghubungi bantuan, akan tetapi ketika ingin memberitahukan lokasi, ia baru menyadari GPS-nya tidak berfungsi. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Mike mendapatkan ide. Ia kemudian menembakkan ke arah tebing. Musuh pun berhasil terkecoh dan akhirnya bergegas pergi. Di saat bersamaan, badai gurun rupanya datang. Akibat komunikasi Tommy dan tim bantuan yang dari tadi tersambung akhirnya terputus. Tetapi setidaknya gara-gara badai itu, musuh-musuh yang mengejar mereka sudah tidak ada lagi. Tommy dan Mike akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah desa yang berjarak 5 jam perjalanan kaki. Karena sebelumnya melalui radio mereka berdua disuruh menuju ke desa itu agar bisa dijemput, hanya itulah cara mereka berdua agar bisa selamat. All the time. We still do fight all the time, but now we got the crazy, right? Think that. Sambil terus berjalan kaki, Tommy terus berbicara yang tentunya agar suasana tidak terlalu tegang dan agar Mike tidak menyalahkan diri sendiri. Akan tetapi setelah kejadian tadi, Tommy hanya bilang ternyata sebuah pernikahan bisa menjadi bencana. Hang on. With you. You know that? Beberapa saat kemudian mereka berhenti. Dari kejauhan rupanya ada dua orang warga sipil kemudian berjalan berhati-hati sambil beriringan di tengah sisa-sisa badai pasir tersebut. Tampak sebuah tanda peringatan terlepas di bawah angin oleh badai itu dan tiba-tiba saja These signs. kecemasan di wajah Mike terlihat bertambah setelah melihat tanda itu. Rupanya sudah tidak asing bagi mereka yang mengetahui bahwa wilayah tersebut memang terdapat ranjau yang tertanam. Karena selama bertahun-tahun wilayah gurun di Afrika tersebut sudah terjadi konflik peperangan dan ternyata ranjau-ranjau itu ditanam oleh tentara Amerika yang bertugas sebelumnya. Turn around and we can die of thirst. Kecemasan Mike membuat ia peka ketika menginjak sesuatu. Rupanya iya, ternyata sebuah mainan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sambil Tommy yang terus berjalan mundur di depannya. Sambil diam saja, Mike melangkah perlahan dan rupanya ia melihat bekas jejak kaki orang yang berjalan tadi. Tampaknya kecemasan Mike mulai memuncak sedangkan Tommy dengan energiknya terus berjalan mundur dan bersemangat. Lalu tiba-tiba saja
yourself. I think it was, maybe. Sungguh sial, di saat bersamaan Mike juga terinjak ranjau. Sekarang giliran Mike yang menyemangati menguatkan Tommy. Ia menyuruh agar Tommy meraih ransel di sebelahnya dan mengatakan bahwa ia juga terinjak dan tidak bisa bergerak. Come on! If you keep going on like this, we'll never get... Sebelum itu, Mike menyuruh mengambil morfin di sakunya untuk menahan rasa sakit. Saking sakitnya Tommy menyuntikkan morfin itu melebihi dosis. Wait, no, Tommy, one is enough! Tommy kemudian meraih ranselnya dan berhasil mengambil radio. Namun Tommy yang kesakitan membuat ia kehilangan fokus. Alhasil ia berbicara dengan radio yang belum diaktifkan Good tersebut. work, man. Okay. All right. Mike meneriaki memberitahu bahwa radio belum terhubung. Mengetahui hal itu, Tommy yang merasa kecewa karena ternyata ia berbicara sia-sia dan sebagai teman ia tidak ingin menjadi beban bagi Mike. Alhasil Tommy mengambil pistolnya dan kemudian Stay alive, man. Tommy, no! sungguh membuat Mike terpukul. Sekarang ia benar-benar sendirian dan perjuangan psikologis bertahan hidup telah dimulai. Karena terlalu lama berdiri membuat penat. Akhirnya sambil perlahan sekali ia berhasil menjongkok. Kemudian ia mengambil pisau dan memeriksa ranjau itu. Dan di saat bersamaan tanpa Mike sadari, seseorang warga yang melintas tadi melihat ia dari kejauhan sebelum akhirnya pergi. Hal bertahan hidup yang bisa Mike lakukan adalah berusaha mengambil ransel yang berada beberapa kaki saja di sebelah mayat Tommy. Maka ia pun melepas tali sepatunya. Kemudian tampaknya Mike harus berdiri kembali supaya lemparannya bisa mengenai pengait pada ransel tersebut. Akhirnya ransel berhasil diambil dan langsung mengambil radio menyalakan agar bisa menghubungi bantuan. Sungguh sial, baterainya ternyata habis. Kemudian Mike berusaha mencari baterai cadangan di ransel tersebut. Setelah dicari-cari, baterai cadangannya berada di jasad Tommy. Tidak menyerah begitu saja, Mike memeriksa lagi dan mengambil solar cell pengisi daya baterai menggunakan tenaga surya. Langkah tepat sekali berhubung cuaca memang panas. Maka radio pun dicolokkan agar daya bisa terisi. Sambil menunggu radio terisi daya, Mike mengeluarkan semua isi dari dalam ransel itu. Ia setidaknya dengan melihat-lihat benda itu akan mendapatkan semacam ide. Akhirnya radio terisi cukup daya, kemudian Mike menghubungkan bantuan dari markas. Namun sungguh sial, selain tidak tahu posisi pasti karena tidak ada GPS, tim helikopter juga tidak bisa terbang untuk pencarian karena badai pasir yang tidak beraturan terjadi secara berkala di tempat itu. Dari komunikasi radio, Mike hanya bisa menunggu, harus bertahan kurang lebih 52 jam. Alpha Marco 4 to Hogs Den. Mendengar harapan tanpa kepastian tersebut dari radio, kemudian mengatakan kepada Mike apabila tidak ada cara lain dan konvoi tidak berhasil datang, maka Mike harus melakukan manuver skumen. Dengan kata lain, harus siap kehilangan kakinya apabila ia harus melompat. Dan tiba-tiba saja radio terputus karena baterainya habis. Melihat jam sudah hampir maghrib, supaya tetap bertenaga, Mike memakan ransumnya dan ketika mau minum, tampaknya penderitaan bertambah sempurna dengan badai pasir yang tiba-tiba saja datang. Akhirnya badai pasir sudah berhenti dan
Badai tadi membuat jasad Tommy berada tepat di hadapan Mike. Mike teringat akan baterai cadangan, kemudian ia mengambil dari saku Tommy. Namun, masalah baru muncul ketika ia mengganti baterai, mencari-cari radio tersebut yang ternyata psikologis Mike sudah mulai terganggu ketika didera cuaca panas dan air minumnya yang tentunya sudah habis. Maka Mike mengambil pistolnya dan menembakkan ke atas berharap ada yang mendengarkan bisa menolong. Dan kemudian Mike mengurungkan niatnya setelah melihat ada seseorang yang melintas. Mike memperingatkan agar jangan berjalan di areal itu karena banyaknya ranjau. Kemudian orang itu tiba-tiba berjalan zigzag agak aneh dan kemudian berkata bahwa Mike harus mengambil langkah berikutnya dan jangan khawatirkan temannya yang sudah dalam keadaan damai. Mike menjawab langkah selanjutnya akan menjadi langkah terakhirnya. It's on my left foot. Why you take next step now? Step will be my last. Orang itu kemudian mendekat dan mengambil tempat air minum Mike. Mike memintanya mengambil radio yang berada di ransel, akan tetapi orang itu mengacuhkannya dan kembali dengan berjalan seperti tadi. Because I'm standing on... An idiot. Beberapa saat kemudian, ketika Mike sudah hampir meminum air kencingnya sendiri, seseorang bocah tiba-tiba datang sambil membawa botol berisi air. Tentunya bocah itu ke arahnya dengan berjalan sama persis seperti yang dilakukan orang sebelumnya. Bocah itu rupanya anak dari orang tersebut. Kemudian bocah itu menunjukkan mainannya kepada Mike. Mainan dari plastik seorang prajurit. Lantas Mike juga kemudian mengeluarkan mainan yang ia temukan sebelumnya. Sebelum Mike kehilangan fokus, ia meminta bocah itu mengambil ransel tersebut. Tetapi karena nada bicara Mike agak tinggi, sehingga bocah itu berlari pergi. You ups? At least look where I'm pointing. Go get the radio. Saat itu hari mulai gelap kembali. Menjaga agar tetap fokus, Mike kemudian mendengarkan musik dan menyalakan api agar tetap hangat dan menghindari hewan buas. Ia kemudian membuka album foto dari HP-nya dan melihat-lihat foto kebersamaannya dengan doinya tersebut dan memutar video rekaman. Memang pada saat seperti itu, momennya indah, tentunya membantu agar tetap melanjutkan hidup. Dan Mike mulai berhalusinasi yang hampir saja membuat ia mengangkat kakinya. Ia kemudian terjaga begitu ada serigala datang. Tiba-tiba saja sekelompok serigala itu mengambil jasad Tommy. Mike akhirnya mengeluarkan tembakan supaya serigala-serigala itu pergi. Keesokan harinya, seseorang pria yang kemarin muncul menemui Mike. Meski keadaan lemas, Mike tetap berbicara pelan. Akhirnya, pria itu mau mengambilkan radionya. Akan tetapi, seperti tidak ada sinyal, masih belum mendapatkan balasan. Pria tadi pun kemudian pergi meninggalkan ia sendirian. Beberapa waktu kemudian, ia menyayat sepatunya tersebut. Kalajengking yang lewat langsung ia makan untuk sumber tenaga. Di situasi itu kita diperlihatkan bagaimana proses ketika mental psikologis mulai krisis, di mana otak kita hanya merespon kejadian yang sudah dilewati atau ingatan dari kejadian yang dilalui, sehingga otak memanipulasi ruang bawah sadar kita sehingga kita merasa itu seperti nyata. Mike mulai berhalusinasi. You're a real mess, man. Dari melihat rekannya Tommy yang berbicara dengannya sampai ada panggilan telepon sedangkan ia berada di daerah gurun yang tidak memiliki sinyal, sampai melihat sekelompok serigala yang berusaha menyerangnya hingga ia melakukan manuver sekumen. Good.
Dan ketika tersadar, ia rupanya masih berdiri di tempat yang sama dengan beberapa serigala yang mati di dekatnya. Tiba-tiba dari radio ada respon panggilan yang mengatakan konvoi akan datang 17 jam lagi karena masih terjadi kontak senjata. Dan untuk menguatkan Meg, rupanya komandan di radio memanggil Jenny pacarnya. Kemudian ia bisa berbicara dengan Jenny. You don't have to. I'm so sorry. Di percakapan itu, Meg mengungkapkan bahwa ia menyesal telah pergi. Ia hanya mau meminta maaf. Ia sadar apa yang dilakukan selalu berantakan. Hal baik menjadi hancur. There was a in the hospital. Took my leg. I think my Beruntung pria itu datang kemudian mengobati kulit Meg yang mengelupas. Ternyata pria itu juga pernah menginjak ranjau sehingga ia sekarang menggunakan kaki palsu. Ia juga bercerita bahwa hal buruk terkadang menghasilkan sesuatu yang indah. Karena itu Meg harus bertahan. Dan dari perkataan pria tersebut bahwa ialah yang memberikan air sebelumnya, bocah yang Meg lihat itu ternyata anak pria ini yang mati akibat ranjau. Jadi selama ini pria itu sendirian, hanya pria itulah yang nyata selalu datang menemui Meg. Kemudian ia meminumkan obat kepada Meg untuk menekan halusinasi sebelum akhirnya pergi. and her time come before. Untuk sekali lagi Meg melihat bocah itu sebelum akhirnya lenyap. Dan mulai lagi ia diserang halusinasi di mana diperlihatkan sebuah bangunan muncul di depannya, kemudian bertemu ibunya yang sekarat di rumah sakit, lalu ia diperlihatkan bertemu pacarnya di sebuah bar sampai tiba-tiba ayahnya muncul berada di situ. Singkat kisah, Meg terjaga kembali dan ketika sudah merasa tidak kuat lagi terus berdiri dengan kulit melepuh, lalu Meg ya, ternyata ia selama ini menginjak kaleng yang berisi mainan tadi. Rupanya halusinasi bertemu bocah tadi adalah petunjuk, tapi Meg tidak menyadarinya. Setelah melihat semua itu, Meg hanya bisa menangis tertawa konyol atas apa yang terjadi. Lalu ia menyalakan asap pertolongan dan tim konvoi akhirnya datang. Singkat kisah, Meg sudah pulang ke negaranya dan disambut oleh pacar. Dan kisah pun berakhir. Banyak pelajaran dari film ini, namun apapun itu tidak terlepas dari rasa semangat. Karena hanya dengan semangat bisa menimbulkan gairah untuk tetap hidup. Semoga alurnya bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah subscribe, like, mendukung channel ini. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.